wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir pada sesi diskusi hari ini yang kita itu akan membahas tentang konsep rencana pembangunan sistem pencatatan buku tamu SDM Bendungan Hilir 9 pagi. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit bahwa saya telah membuat sebuah draft konsep yang sebelumnya sudah saya share di grup. Sebenarnya masih sebatas draft aja, itu masih dari ide-ide saya aja dan juga masih informasi yang sangat minim. Mungkin nanti kalau ada masukan atau sarannya dari Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan agar untuk kita bisa lebih memahami masyarakat bagaimana aplikasi ini nanti bisa berjalan, bisa digunakan dengan baik. Itu demi kemajuan dari pelayanan di tata usaha juga, makanya itu kita buat pembangunan sistem catatan buku tamu digital ini. Jadi untuk perancangan formnya itu nanti akan dibuat menggunakan Google Form, dan saya minta masukan dan sarannya untuk di Google Form itu apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin datanya untuk sebagai kita bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita di tata usaha pelayanan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa ada masukan dan sarannya, saya persilahkan. Kira apa aja sih? Untuk pelayanan itu apa aja ya? Maksudnya Google Form itu apa ya? Kalau Google Form itu kan untuk mencatat pelayanan yang kita layani ke masyarakat, ke orang tua murid atau ke guru pun juga bisa termasuk nih. Nah, jadi nanti dicatat, nanti kan ketahuan nih apa saja kita yang layani. Dari dasar hasil pelayanannya itu nanti untuk sebagai bahan evaluasi kita, dilihat seberapa banyak sih pelayanan yang udah kita lakukan, dan juga pelayanan apa aja yang paling banyak kita lakukan. Jadi nanti kita akan bisa melakukan perbaikan di situ. Nanti sih rencananya ke depannya mau diberikan sebuah langsung kritik dan saran secara langsung gitu sih. Ada kolomnya dari orang tua murid atau guru, jadi sehingga itu bisa jadi bahan evaluasi. Orang tua itu menjadi dapat link dari terus untuk mengisi beberapa laporan. Apa aja yang udah dilayani oleh kita gitu. Tapi untuk melihat aksesnya itu bisa nggak untuk orang lain itu untuk melihat akses apa aja sih laporan yang udah tercatat? Kalau untuk pencatatan itu nanti untuk intern TU-nya aja sama sekolah sih. Berarti beberapa orang tua enggak. Jadi emang sebagai bahan evaluasi kita aja. Ini saya kasih masukan itu aja Pak. Mungkin yang penting kalau ketika kita akses buku tamu digital, paling yang penting tuh nama lengkap, kemudian nomor HP, kemudian mungkin instansi yang maksudnya mungkin pokoknya saya juga kurang tahu tuh mungkin yang apakah dia guru atau mungkin tamu atau orang lain atau mungkin dari dinas gitu kan. Sama yang terakhir paling keperluannya apa, mungkin Bapak udah cantumin listnya, mungkin mereka tinggal checklist, tapi nanti paling bawah lain-lain keperluan yang lain apa. Mungkin 4 poin itu aja sih, kalau bisa ditambahin lagi malah lebih. Oke, baik, mungkin itu saya tampung dulu dan saya terima untuk hasil masukan dari Bapak. Terima kasih. Mungkin ada yang dari lainnya. Mungkin ada pertanyaan sih ya Pak. Kalau misalkan ada kendala orang tua tidak bisa mengakses, gimana solusinya? Oh ya, kalau ini pendapat pribadi saya, asumsi saya itu kan untuk orang tua di SD ini kemungkinan sudah menggunakan smartphone semua ya. Jadi kan rata-rata orang tua mungkin sudah mahir lah istilahnya, dan juga udah familiar dengan Google Form. Dan itu nanti saya anggap itu sudah bisa untuk melakukannya. Namun misalkan kalau ada orang tua murid yang istilahnya gaptek, nanti akan kita lakukan pendampingan sampai benar-benar data itu bisa masuk dalam kita dan bisa jadi bahan evaluasi. Mungkin itu aja atau ada saran lain? Cukup ya? Oke. Baik, mungkin terima kasih atas saran dan masukannya. Diskusi ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak izin apakah saya mengganggu waktunya Pak? Enggak, silakan. Lagi ini aja, ada kerjaan sedikit sih. Oh iya, siap Pak. Izin ya Pak. Izin Pak, saya ingin
melakukan diskusi Pak terkait dengan konsep rencana pembangunan sistem untuk catatan buku tamu yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga dari rekan-rekan pagi. Jadi rencananya saya ingin membuat sistem untuk membantu dari para tamu jadi lebih mudah, dan juga sekolah nantinya itu bisa mendapatkan informasi atau data yang lebih akurat Pak, dan juga datanya juga lebih aman karena tersimpan ke dalam sistem. Jadi datanya itu nanti sebagai bahan evaluasi Pak, evaluasi kita untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kita sih Pak. Jadi bisa dilihat seberapa banyak sih pelayanan yang sudah kita layani dan juga jenisnya itu apa aja gitu. Jadi sebagai bahan pengambilan keputusan aja sih Pak. Jadi mohon izin Pak, mungkin apakah Bapak berkenan untuk memberikan sebuah masukan atau saran? Coba saya lihat dulu ya. Ini berikut konsepnya Pak yang sudah saya buat, dan ini juga notulen rapat tadi pagi yang sudah kita diskusikan. Jadi untuk pembuatan sistem ini menggunakan Google Form Pak. Kenapa kita ambil Google Form? Karena penggunanya kan di warga-warga sekolah Pak, termasuk guru ataupun orang tua murid, dan pada zaman sekarang tuh pasti udah pada kenal ya Pak sama Google Form. Jadi untuk meminimalisir kendala sih Pak. Kalau seandainya tamu dinas atau tamu biasalah kalau ada instansi lainnya bisa masuk ke situ. Bisa juga Pak, nanti kita buatkan pilihan Pak. Nah, jadi untuk kategori tamunya itu siapa sih gitu. Jadi ada seorang tua murid, entah itu guru pun juga bisa masuk ke dalam situ Pak. Kita akan melakukan pelayanan juga Pak. Dan juga ya misalkan dari tamu dinas itu nanti kita buat pilihannya apa gitu Pak. Untuk dari dinas mana gitu, untuk keperluannya apa, seperti itu sih. Kalau dari luar gitu, orang bertamu hanya pengen tahu tentang sekolah gimana? Iya. Bisa juga. Bisa juga Pak. Itu juga termasuk pelayanan dari TU Pak, untuk memberikan informasi sekolah terkait dengan misalkan mutasi ataupun tentang PPDB seperti itu sih Pak. Nah, jadi untuk mendapat informasi itu aja itu juga bisa. Nah, ini sebetulnya sistemnya bagus ya. Sistemnya bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa terwujud dan terlaksana gitu kan. Saya sih mendukung aja demi kepentingan sekolah kita agar bisa lebih maju lagi. Ya, baik Pak. Mungkin bisa saya lanjutkan kali Pak ya untuk menjalankan sistemnya Pak. Coba aja lanjutkan. Mudah-mudahan ini berhasil di sekolah kita. Mendapat apresiasi dari teman-teman maupun dari warga sekolah. Oke. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya Pak. Iya. Oke. Kalau gitu saya langsung membangun sistemnya aja Pak. Iya, langsung aja. Oke Pak, baik. Iya, sip. Terima kasih ya Pak. Iya. Mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Ini Ibu, apakah saya mengganggu waktunya? Biasanya nyambi ya Mas. Siap Ibu. Nyambi dengan seminar nih ada Terima satu. kasih Bu. Gimana Mas? Mohon izin Bu, sebelumnya kan saya sudah membuat konsep untuk rencana pembangunan sistem catatan buku tamu di SD Sesuai dengan isu yang kemarin ya Kak. Kemarin kan Mas Bang sudah seminar. Seminar sudah sampaikan ada beberapa yang catatan ya dari pengisinya yang harus segera detail. Kalau di catatan ibu itu salah satunya adalah terkait dengan tidur juga ada beberapa poin-poin di kegiatan juga harus ada yang ditambahkan gitu ya. Jadi itu dulu diperhatikan dulu, dirubah dulu, beberapa direvisi lagi sebelum nanti untuk ya. Sudah saya revisi Bu untuk laporan presentasi. Ya, Baik, saya kira. Selanjutnya terkait dengan Saya sudah membuat konsep rencana pembangunan sistemnya Bu, terkait dengan rencana catatan buku tamu
pada isu yang diangkat kemarin. Saya juga melakukan diskusi terkait tersebut Bu pada rekan-rekan untuk menyempurnakan dan lebih spesifik Bu terkait dengan rancangannya. Sebelum untuk melanjutkan tahap sebelumnya Bu, mohon izin mungkin saya ingin mengapresiasi diberikan saran serta arahannya Bu terkait konsep rancangan pembangunan. Berarti konsepnya berarti kan ini sudah tertuang di dalam rancangan kegiatan ya Mas ya? Sudah. Di kegiatan termasuk di kegiatan sebelum kemarin yang itu di kegiatannya. Oh ya, catatan dari coachnya nggak yang terkait dengan apa? Dari coach yang terkait dengan harus direvisi. Ada Bu, ada. Ini ya. Oke, kegiatannya ini ini harus direvisi ya. Ada tambahan di kegiatan 2, kemudian dengan di kegiatan kegiatan 4. Kegiatan 4 sekarang terkait dengan rancangan. Iya. Dan yang adanya di Di kegiatan 1. kegiatan 1, di kegiatan 1, 3. Poin 1 untuk membuat konsep rencana. Dan sekarang di poin ketiga sih untuk melakukan konsultasi kepada Ibu untuk bagaimana selanjutnya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk diberikan saran atau masukan arahannya. Akan membuat konsep ini di tahap 1 ya. Sudah ya, sebagian sudah ya. Dan diskusinya sudah. Oh ini konsepnya baru. Iya. Oh, konsep Jadi baru. nanti akan digunakan Google Form Bu untuk membuat buku tamunya dan juga akan menggunakan QR code sebagai media pendukung dari pengguna agar lebih mudah Bu untuk mengakses dari Google Form-nya itu Bu. Ini masih manual ya. Iya, manual. Kayak buku biasa di sekolah pakai buku itu ya. Pakai Iya, buku pakai folio. buku yang besar itu Bu. Iya. Iya. Gitu ya. Dan oke. Jadi mudah-mudahan dengan sistem ini apa dengan yang dibuat ini jadi lebih apa namanya lebih rapi ya. Kemudian juga kalau kita apa butuh lagi misalnya pernah tamu ya dengan apa gampang lacaknya gitu ya. Itu Bu. Ini berbasisnya dengan basis Google Form. Iya, Google Form. Kemudian nanti menggunakan QR code ya. QR code-nya seperti apa nih Mas? QR code-nya nanti masih berbentuk lembaran HVS saja sih Bu, dan masih warna putih gitu aja sih Bu. Nanti ditempelkan di meja paling seperti itu. Iya. Kalau itu kan sederhana banget ya, takutnya kayak di meja, nanti kalau geser apa kesimpan temennya hilang gitu Oh, kan. iya. Ya kan nggak rapi gitu. Kalau Betul. misalkan apa QR-nya itu bisa dibikin lebih bagus gitu ya, nggak cuma sekedar kamu print di kertas, kertas di atas meja kan. Kalau ada tamu, Bu tolong itu kan Oh, iya. ini juga Iya, benar. nggak etis ya, Iya. gitu kan. Bisa kalau dengan kertas gitu, dia nanti bisa dibikin lagi yang lebih kayak kita pakai kiris ke Oh iya. gitu Oh ya. iya. Nah, dan nanti kan bisa saja kamu pakai kertas tapi kamu laminating Oh iya. Siap. gitu ya. Jadi kan lebih rapi, juga usah lebar kalau gede-gede besar, tapi dia lebih dikit ya. Mungkin ada di beberapa tempat gitu ya. Itu kalau kamu ada paksa pakai standing gitu, Oh iya. cara gitu dia lagi di meja ya, depan dia di meja apa di sehu gitu ya. Kita kamu izin tolong di scan dulu gitu ya. Oh iya, siap. Jadi enak kalau pakai selembar kan kalau kamu lupa kan kamu bingung nyarinya. Iya, betul. Di mana ya Harus kamu pakai dulu gitu ya. itu kamu nanya, kamu ngindahin nggak gitu ya? Iya, siap Gitu. banget. Jadi mungkin nanti bikin yang lagi PR-nya nanti ya, sehingga juga memudahkan gitu ya, jadi itu lebih bagus gitu ya, lebih rapi gitu ya. Tapi memang ada kendala nggak kira-kira kalau misalkan ini kan menggunakan PR pasti kan masyarakat kita juga dari berbagai macam bisa menggunakan gitu ya. Tapi ketika mereka misalnya tidak tahu HP gitu ya, ya kalau mungkin yang sudah paham tidak gaptek ya, tidak banyak dengan teknologi dia tahu gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang juga belum tentu semuanya dia punya QR code gitu Oh, kan, iya, buat itu kan, buat scan-nya gitu Scan-nya. kan, takutnya kan tidak ada itu gitu ya. Ya itu mungkin kalau misalkan dia nggak bawa nih, berarti saya dipinjamkan. Iya, saya sudah menyiapkan sih Bu untuk handphone
headphone untuk yang para tamu yang tidak membawa sih. Udah khusus untuk itu. Karena kan ini hal baru ya, Iya, nanti betul. nanti si tamu nggak bawa HP Handphone, gitu iya. ya, nggak bawa HP kan nggak bisa, ya tidak. Ya walaupun memang sekarang HP menjadi sesuatu kayak kita lebih nggak bawa dompet daripada nggak bawa HP Iya, gitu betul. ya. Iya. Kan lapisan masyarakat juga berbeda. Iya. Jadi juga nanti harus disiapkan juga jaga-jaga kalau misalnya tamu yang berkunjung itu tidak bawa HP. Iya, siap Bu. Gitu ya. Oke nanti apa namanya, kalau udah ada nanti ibu lihat, ibu juga mau coba gitu ya. Tamu kan kayak kami juga di depan tuh, di depan kalau tamu kan juga ada bahan gitu ya. Siap Bu. Kayak kami pelayanan BOP KJP misalkan yang konsul gitu juga udah gampang tuh kalau misalkan itu kan datang seberapa banyak kamu sih ngurus KJP misalkan ya gitu ya. Nanti mungkin untuk di grupnya juga jadi bisa tuh mas boleh jadi di apa keperluannya. Oh iya, siap Bu. Soalnya terkait dengan KJP ada dalam setahun berapa orang, terkait dengan mutasi ada berapa orang gitu ya. Jadi nanti untuk arsipnya juga di Google Home-nya ya kan penyimpanan ada kan, sehingga juga udah terklasifikasi. Jadi nggak secara umum gitu tamu gitu ya. Oh iya, siap Bu. Maka kita itu misalkan di bulan ini ada berapa tamu sih, juga gitu kan Bisa, ya. sampai rekapannya Bisa kita rekap nanti. pelan karena kan nanti ada waktunya kan, Iya. tanggal hari gitu ya. Kemudian keperluannya apa, sehingga nanti ketahuan oh bulan ini yang mutasi nih, mutasi ada sekian orang yang nanti dibuat lagi. Siap Bu. Oke, jadi kalau misalkan sudah itu ya apa, ini kan baru konsep awalnya Iya, ya. Bu, konsep awalnya, Bu. Kalau memang sudah jadi sudah mulai, kapan nih mau mulai di Dimulai rencananya di minggu depan Bu. Dari Senin udah mulai tahap pembangunan Bu. Iya, pembangunan sistemnya. nggak siapa sih kan kalau cuman misalnya nanti udah jadi gitu kalau cuman di laminasi itu kan nggak perlu biaya mahal kan. Iya. Jadi operasi pasti ada alatnya apa udah potensi Ya, ada Bu. dia nggak hilang Iya. gitu ya tiba-tiba berapa Siap. itu artinya ya kalau misalnya itu mau digunakan nanti di akhir ini kan di awal kan Iya. konsep awal. Konsep awal. Oke kalau gitu ada kendala nggak kira-kira Kalau Iya, sampai ini sih belum ada Bu. gitu ya, karena kan juga kebutuhan juga hanya sederhana ya, hanya butuh laptop buka aja materinya internet. Iya. Saya pikir apa yang dibutuhkannya semuanya ada di sekolah. Iya, sudah ada. Apa gitu. Siap. Oke. Oke. Lagi? Ini itu aja Bu. Terima kasih Bu atas saran masukan dan harapannya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan nanti apa namanya gak ada kendala ya. Kan kalau ada kendala ada hal yang memang itu kendala macam ke saya aja. Siap. Nanti kita bisa sampaikan kepada kepala sekolah. Dukungnya kepala sekolah nih ya. Siap, mendukung Bu. Di sekolah mana? Di Di SDN. 09. Iya, 09 pagi. Pak Otong. Iya, Pak Otong. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Dan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba sistem pencatatan buku tamu pelayanan tata usaha sekolah di SDN Bendungan Hilir jam 9 pagi. Di mana alat-alat yang kita siapkan itu ada QR code yang sebelumnya sudah di print, dan juga ada handphone atau smartphone yang untuk digunakan pengguna untuk mengakses sistemnya dan untuk memasukkan data catatan buku tamu. Kemudian ada komputer atau laptop. Ini untuk petugas melakukan pemantauan data yang telah masuk ke dalam sistem. Mungkin bisa langsung kita mulai saja. Dari handphone pengguna bisa dibuka aplikasi kamera ataupun scanner, tergantung masing-masing kamera, tergantung masing-masing HP. Langsung di scan ke QR code. Nah, ini QR code-nya sudah merespon dengan memunculkan nama webnya ya, dan bisa langsung kita akses ke Google Chrome atau ke web browser. Nah, ini sudah masuk ke dalam web browsernya dan menunjukkan kalau QR code ini berfungsi dengan baik. Oke, langsung kita coba untuk akses linknya yang manual, itu di bit.ly /buku tamu strip SDN BH 9 ya. Nah, di sini kita akses. Jadi di sini ada dari aplikasi Bitly-nya, langsung continue to destination. Ya, ini langsung terbuka, berarti untuk linknya pun juga sudah berfungsi dengan baik. Mungkin langsung kita coba ke penginputan data. Misalkan untuk nama pengunjung itu pengunjung 1 ya. Pengunjung 1 dengan kategori pengunjung yaitu misalkan guru berarti tidak mengisi nama siswa dan kelas. Alamatnya mungkin di SDN Bendungan Hilir, mungkin tulis guru kelasnya ya, kelas 1A misalkan SDN Bendungan Hilir 09 ya, 09 pagi. Oke, nomor HP aktif di sini saya asal dulu. Oke, langsung tujuan kunjungannya misalkan untuk administrasi kelas. Administrasi kelas itu mungkin permohonan, print, dokumen, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Oke, kita submit. Oke, di sini ada tulisan dan tersimpan. Kemudian terbentuk telah mengisi. Bisa kita cek ke dalam sistemnya menggunakan komputer. Oke, untuk jawabannya udah masuk ya. Pengunjung nomor 1 itu alamat instansi, nomor HP aktif udah masuk. Dan bisa kita lihat di spreadsheet ya. Spreadsheetnya oh ya sudah masuk juga. Data-datanya pengunjung segala macam instansi, menunjukkan kalau sistemnya sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa kita coba lagi ya, jika menggunakan komputer bisa langsung kita akses Google Chrome kan bit.ly buku tamu SDN 09. Continue to destination. Dan bisa dicoba juga ya, berarti memang sudah bisa. Langsung kita input dengan nama pengunjung 2. Kali ini mungkin orang tua siswa ya, orang tua siswa dengan nama siswa, misalkan siswa Dila yang ada di kelas 1A. Alamatnya itu alamat rumah dan Jalan Danau 10 aktif 082. Keterangan misalkan membuat permohonan ya, permohonan pembuatan surat keterangan siswa. Oke, submit. Oke, data telah tersimpan ke dalam sistem. Kemudian kita langsung cek apakah sudah masuk. Sudah masuk. Ternyata pertanyaannya sudah, oh ya, sudah masuk pengunjung 2 ya. Di dalam
visitnya pun sudah masuk, abstrak juga sudah terekam dengan otomatis. Oke, sudah masuk semua. Berarti sistem sudah berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh pengunjung ataupun warga sekolah yang ingin melakukan pelayanan di tata usaha. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, permisi Pak. Selamat siang Pak. Pak izin ya. Hari ini saya ingin memberi informasi Pak, melakukan sosialisasi kepada Bapak terkait sistem yang sebelumnya udah pernah kita bicarakan tuh, yang ingin membuat digitalisasi pada buku tamu pengunjung pelayanan administrasi kita Pak. Iya. Nah, jadi saya sosialisasi ke Bapak bermaksud karena kita kan yang akan melakukan kegiatan ini. Jadi kalau misalkan saya tidak ada ataupun Bapak yang nggak ada, mungkin salah satu dari kita bisa menggunakannya Pak untuk tamu yang datang ke Pak. Nah, jadi saya ingin memberikan informasi terkait cara penggunaannya Pak. Nah, mungkin ini kan kita menggunakan Google Form Pak. Google Form ini bisa dikatakan setiap masyarakat udah pada familiar ya Pak. Jadi Google Form ini kita gunakan agar masyarakat juga bisa lebih mengenal dan tidak memiliki kendala gitu Pak untuk menggunakannya. Jadi nanti kita teknisnya itu tamu datang ke kita, nanti kita memberikan salam, lalu mengarahkan kepada tamu untuk melakukan buku tamu sebelum melakukan pelayanan Pak. Jadi bisa di scan menggunakan barcode ataupun menggunakan link manual ketika di web browser gitu Pak. Jadi nanti ada beberapa data yang akan diminta kepada tamu. Nanti mungkin kita juga akan memberikan pendampingan Pak pada tamu-tamu yang sekiranya ada kendala dalam pengisiannya. Saya juga sudah menyiapkan smartphone khusus, misalkan kalau ada tamu tidak membawa smartphone. Jadi nanti saya tinggal di sini untuk sebagai buku tamu digital gitu Pak. Jadi kira-kira mau kita langsung coba atau gimana nih Pak? Boleh ya? Langsung coba aja ya? Boleh deh. Mau pakai HP Bapak, pakai HP saya Pak? Sama-sama aja kita. Oh boleh, sama-sama coba ya. Jadi pertama tuh kita scan dulu Pak dari barcode-nya. Oh langsung muncul ya Pak, jadi nggak ada kendala ya untuk barcode-nya. Setelah di scan langsung buka itunya ya, langsung ke browser ya Pak? Iya, browser. Semua. Nah, itu langsung kebuka ya Pak? Ada nama ya? Nah, ya jadi nanti kita minta nama pengunjungnya yang udah pasti. Nanti dikategorikan juga nih Pak untuk pengunjungnya, apakah itu ada orang tua siswa, kita guru juga bisa kita layani kan Pak. Jadi mungkin sebagai bahan untuk evaluasi mungkin guru juga akan kita minta Pak untuk mengisi buku tamu ini. Kemudian ini untuk nama siswa dan kelas siswa ini opsional Pak. Jadi ini untuk sekedar informasi jika ada orang tua murid yang memang sekolah di sini anaknya. Jadi bisa lebih spesifik, lanjut ke alamat, nanti diisi dengan alamat rumahnya ataupun instansi jika kalau memang tamunya ini di luar dari warga sekolah gitu. Bisa dari mana, apakah dari dinas mana atau gimana. Kemudian untuk nomor HP aktif juga diisi dan tujuan kunjungan ya Pak. Sementara sih ini baru ada 6 ya Pak. Kira-kira nanti ada masukan gitu Pak dari Bapak. Nanti ya, setelah ini mungkin ya boleh diberikan masukannya Pak. Kalau misalkan memang ada tujuan kunjungan yang kemungkinan sih lebih sering ya, yang sering dilakukan, mungkin bisa saya tambahkan juga. Kemudian nanti ini keterangan ini untuk penjelasan lebih spesifik aja sih Pak. Jika ada sesuatu yang kurang di informasi di form ini.
jadi bisa langsung disubmit sih Pak. Jadi sebelumnya juga sudah kita lakukan uji coba sistem dan udah masuk sih Pak, untuk data-datanya itu sudah masuk. Berarti real time ya berarti ya? Iya, sudah real time. Nanti kita mungkin sebulan sekali akan melakukan monitoring Pak terkait data tersebut yang akan kita laporkan ke pimpinan. Gitu. Paling sih itu aja sih Pak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Pak? Untuk dari menunya ya, dari menu nama pengunjung, kategori cukup buat saya. Kalau kelas oke, opsional, alamat, nomor HP, tujuannya kan kita bisa banyak nih masalah nih. Jadi yang lain bertemu dengan pas sekolah atau memberikan sosialisasi banyak. Nah nanti di sisi lain-lainnya aja ya. Iya. Kalau kita jabatan satu kan banyak. Iya, ya. banyak sekali. Nanti keterangan ini ya judul mereka yang perluannya mereka apa misalnya administrasi nih, KJP, KIP, keterangan, nah iya. gitu. Untuk kesiswaan misalnya apa keterangannya gitu. Iya, betul. Paling seperti itu ya. Udah oke kan? Siap. Oke. Nanti mungkin akan kita lakukan perbaikan Pak atas masukan dan sarannya. Oke, untuk sejauh ini udah aman berarti ya Pak? Aman. Siap, nanti insya Allah kita langsung implementasikan Pak. Oke, siap. Oke, Aman. baik. Mungkin sekedar itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, siap. Selamat. Terima kasih ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan peserta juga pendik di SD Bendungan Hilir 09 pagi. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam sesi sosialisasi pada siang hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa saya langsung mulai masuk ke materi aja Pak. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait implementasi sistem pencatatan buku tamu pada pelayanan tata usaha sekolah yang sudah kita digitalisasi di SDN Bendungan Hilir 09 pagi. Baik Bapak Ibu, apa sih itu buku tamu? Kira-kira ada yang mengetahui nggak buku tamu itu apa ya? Buku untuk tamu. Iya, buku tamu ya. Pencatatan. Iya, pencatatan buku tamu ya. Oke. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi buku tamu itu adalah sebuah alat atau media untuk mencatat informasi pengunjung seperti nama, instansi, kontak atau tujuan kunjungan itu untuk membantu sebuah instansi atau perusahaan untuk mengelola kedatangan, menganalisis data kunjungan dan juga meningkatkan efektivitas pelayanan. Dan seperti yang kita ketahui di SDN Bendungan Hilir 09 pagi pun juga punya ya untuk buku tamu, dan saya masih manual ya Bapak Ibu. Seperti foto yang ada di layar berikut merupakan contoh di SDN Bendungan Hilir 09 pagi. Nah, dan untuk buku tamu manual ini sebenarnya juga ada beberapa kekurangannya Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah yang pertama, mudah rusak atau tercecer. Jadi itu akan beresiko untuk kehilangan data. Jadi kita kan sebenarnya manusia tuh ada kesalahan atau hilaf ya. Sewaktu-waktu bekerja mungkin buku tamunya itu bisa tercecer ataupun keselip di mana, jadi sehingga akan beresiko kehilangan, dan itu juga akan membuat data menjadi tidak akurat dan menjadi kurangnya integritas data sebagai bahan untuk evaluasi ataupun untuk laporan. Itu Bapak Ibu. Kemudian kesulitan dalam penelusuran data. Jadi penulisan kadang-kadang tuh tamu itu tulisannya kan ada yang beberapa, mohon maaf kurang kebaca. Jadi kami agak kesulitan, dan juga karena masih manual itu jadi tidak tersedianya pencarian otomatis. Jadi sehingga akan menyulitkan kita sebagai petugas untuk menelusuri datanya. Dan juga untuk pengolahan datanya, proses pelaporan menjadi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian untuk maksud dan tujuan kami yaitu selaras dengan apa yang kekurangan dari buku tamu tersebut. Yang pertama itu meminimalisir resiko kehilangan data, juga memudahkan petugas kami dalam melakukan pengolahan data
dan juga tersedianya data akurat sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan administrasi sekolah bagi pimpinan ataupun kepala sekolah. Nah, ini merupakan media yang digunakan untuk Google Form. Di sini udah pada familiar ya untuk Google Form. Jadi ini sengaja kami gunakan Google Form agar pengguna nantinya tidak merasa kesulitan karena sudah familiar dengan Google Form. Dan Google Form ini menjadi platform utama sebagai sistem catatannya dan didukung oleh media QR code untuk kemudahan akses. Selain agar tidak perlunya mengetikkan link di web browser, jadi pengunjung bisa langsung scan dan juga bisa langsung masuk dalam sistem. Seperti itu. Kemudian untuk ini tampilan sistemnya, Bapak Ibu. Untuk hal pertamanya seperti ini, dan juga ini linknya yang dapat bisa diakses ataupun QR code-nya bisa langsung diakses seperti sekarang. Mungkin bisa langsung kita coba aja ya di aplikasinya. Mungkin di sini saya akan menunjukkan lewat komputer ya, Bapak Ibu. Oke, di sini sudah terbuka Bapak Ibu untuk aplikasinya. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk tamu yang datang untuk melakukan pelayanan administrasi. Yang pertama itu ada nama pengunjung. Di sini saya beri contoh untuk mengisinya dengan pengunjung 1. Dan untuk kategori pengunjung itu ada 4. Di antaranya ada orang tua, guru, pegawai Pemprov DKI ataupun yang umum. Atau juga bisa misalkan ada kategori pengunjung lainnya bisa diisi di bagian lainnya atau ada. Untuk case saat ini kita coba untuk guru aja kali Ibu. Guru, kemudian untuk berikutnya itu nama siswa dan kasiswa ini sifatnya opsional. Ini khusus bagi orang tua murid yang memiliki anak yang aktif belajar di SDN Bendungan Hilir 9 pagi. Dan kalau untuk yang lainnya itu bisa di skip saja Bapak Ibu. Kemudian untuk alamat atau instansi bisa diisi dengan alamat sesuai dengan tempat tinggal. Namun kalau untuk guru di SDN Bendungan Hilir 9 pagi ini special case ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa diisi langsung guru kelas apa gitu. Guru kelas 5A misalkan. Kemudian untuk nomor HP aktif diisi dengan nomor HP kita. Kemudian tujuan kunjungannya itu ada beberapa di sini Bu, Bapak Ibu, untuk administrasi kesiswaan, administrasi kelas, kepegawaian, membuat surat dan lainnya. Dan misalkan kalau ada tujuan kunjungan yang tidak ada, bisa diisikan di other atau diberikan di keterangan. Saya isi contohkan, yaitu misalkan ada Bapak Ibu ingin melakukan administrasi kepegawaian, misalkan ingin menambah anak dalam tunjangan, itu bisa dipilih administrasi kepegawaian dan juga ketika keterangannya lebih dispesifikkan menjadi kepengurusan tunjangan anak. Seperti itu nanti langsung disubmit dan langsung masuk dalam sistem. Mungkin seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, mudah ya Bapak Ibu untuk melakukan pencatatan buku tamu ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Mungkin sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada Pak? Ya, silakan Bapak. Iya Pak, izin Pak, sebenarnya cuman ini aja Pak, pengen sharing aja. Kalau untuk tadi di bagian apa namanya? Di bagian itu apa? Habis nama apa Pak? Tadi kalau nggak salah. Nama siswa ya? Bukan yang ada orang tua, ada ini sih kalau boleh ngasih saran aja Pak, di bagian itu kategori pengunjung. Ya. Di situ kan ada orang tua siswa, dalam kurungnya ada SD Bendungan, SD Bendungan 9 pagi. Ya. Kalau boleh saya saranin itu kayaknya nggak usah pakai SD Bendungan Hilir 9 pagi Pak, karena kan mungkin guru nggak hanya dari sini yang berkunjung. Oh iya. Dan orang tua pun juga mungkin nggak hanya dari sini yang berkunjung, karena mungkin misalkan ada orang tua pindahan datang ke sini kan berarti kategori bukan guru atau orang tua dari sini. Tapi sebelumnya udah bagus. Dan apakah pertanyaan sih terakhir Pak, apakah wifi kita memadai untuk orang tua bisa akses juga? Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak Hugo ya, Pak Hugo untuk
orang tua siswa SDN mungkin bisa kita tampung. Terima kasih Bapak atas sarannya dan masukannya. Dan untuk wifi di sini, alhamdulillah Pak, semenjak kemarin sudah di maintenance, itu sudah dapat digunakan dengan baik, alhamdulillah. Jadi mungkin kalau untuk masalah koneksi bisa menggunakan internet dari kita gitu. Kalau sewaktu-waktu ada orang tua yang tidak memiliki akses internet. Oke, baik. Apakah ada yang lainnya Bapak Ibu? Mungkin cukup kali Bapak Ibu ya? Cukup. Iya, alhamdulillah. Mungkin emang karena cukup mudah ya untuk aplikasinya, untuk kita terapkan. Oke, mudah-mudahan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Semoga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di SDN Bendung Mandiri 09 pagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, silakan masuk. Ya, ayo Mas. Ya, selamat siang Ibu. Mengganggu waktunya ya, maaf. Ya, aman Bu. Iya, silakan duduk Bu. Gimana Ibu? Izin Pak Ilham, Kita bantu. mau ngecek soal penilaian harian kelas 1. Kalau sudah oke, minta tolong Ibu deh, boleh? Oke, boleh Bu, silakan. Saya coba cek dulu ya Bu. Oke. Mungkin sambil menunggu bisa diisi buku tamunya dulu. Oh gitu. Iya. Gimana caranya Pak Ilham? Paling buka dari aplikasi scanner Bu untuk membuka QR-nya di scan langsung ke gambarnya. Siap. Oke. Izin ya. Iya, Ibu. Izin ya. Nanti kalau ada kendala pengisian boleh ditanyakan aja. Oke, ya. baik-baik. Itu tamu pelayanan tata usaha ya? Iya Pak betul Ilham, Ibu. ya? Iya, boleh diisi kan ya Ibu? Siap. Untuk judulnya itu yang PLBJ ya Bu? Iya, PLBJ. Oke, baik saya itu dulu ya Bu. Iya. Kita tahu ada gambar-gambar yang kurang pas, Pak Iya. Ilham. Siap Ibu. Mungkin ini ada gambar yang saya sesuaikan ya Bu? Boleh. Sama ada beberapa format yang Ya mungkin sesuai format atau tidak, terus apa namanya fontnya, Iya, siap. takut ada yang beda di setiap soal. Iya, siap. Ini ada nama siswa. Ya, kalau untuk nama siswa itu khusus Oh, untuk orang tua. Oh iya, ini saya Ya di skip aja berarti skip nggak aja apa-apa. ya. Untuk file ini yang jumlahnya 20 soal ya Bu? Iya betul. Betul ya Bu? Iya betul. Oke. Itu di tanggal berapa Bu? Ujiannya? Ujiannya Jumat ini. Jumat ini ya? Iya. Oke. Berarti tanggal 3 ya? Oke, kalau sudah selesai saya kirim ya, berarti Iya. ya Pak Ilham ya. Sudah dikirim Bu? Oke. Siap. Saya cek dulu ya Bu untuk Oke. datanya. Perlu di screenshot? Tidak perlu, nanti Iya. kita cek aja lah. Oke. Oke, untuk datanya sudah masuk ya Iya, Ibu? siap. Sementara kayaknya satu aja, nanti diperhatikan nanti. Oh iya, siap. Iya. Oke, saya print dulu ya Bu? Iya, betul. Oke Ibu, ini udah saya print dan sudah saya sesuaikan dengan format. Oke. Untuk fontnya dan juga spasinya sudah saya sesuaikan. Oke. Boleh dicek Oh dulu. iya, siap. Saya cek dulu ya, Iya. Ilham ya. Cek, udah oke? Oke ya. Bu. Iya. Nah, ya, mohon izin Bu untuk peningkatan kualitas pelayanan kami. Apakah Ibu berkenan untuk mengisi survei? Berkenan Bu. Boleh ya? Boleh. Bisa diisi Bu di handphone ini Bu? Oke. Start ya? Iya, dipencet start Bu. Nama Start, saya. iya, isi nama, nanti ada 2 pertanyaan. Oke. Bisa langsung diisi aja. Clear formnya. Di Submit. submit. Oke, ini sudah bisa ada lanjutan apa? Coba dulu. Oh iya, sudah submit. Oke.
Baik Ibu, terima kasih. Berarti sudah selesai. Terima Sudah. kasih banyak Pak Ilham Ya, untuk sama-sama, bantuannya. Ibu. Saya pamit Ya. dulu ya. Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima Mari. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Otong Martono selaku Kepala Sekolah SDN Bendungan Hilir 09 Pagi. Sekolah kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan inovasi dalam pelayanan administrasi, yaitu sebuah sistem pencatatan buku tamu digital. Sistem ini benar-benar membantu meningkatkan efisiensi pelayanan tata usaha di SDN Bendungan Hilir 09 Pagi. Proses pencatatan buku tamu ini jauh lebih rapi, efisien, dan mudah dipantau. Kami tidak lagi khawatir kehilangan data karena semua tersimpan otomatis ke dalam sistem dan dapat diakses kapan saja. Sistem ini sejalan dengan semangat transportasi digital sekolah menuju pelayanan publik yang modern dan akuntabel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ibu Widianti sebagai guru di SDN Bendungan Hilir 09 Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan testimoni terhadap sistem pencatatan buku tamu yang telah diterapkan di SDN Bendungan Hilir 09 Pagi. Sistem pencatatan buku tamu digital ini merupakan langkah inovatif yang sangat bermanfaat. Inovasi sederhana seperti penggunaan Google Form dan QR Code ini ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pelayanan. Semoga kedepannya sistem ini bisa diterapkan untuk administrasi lainnya agar pelayanan sekolah semakin modern dan memiliki daya saing. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Iya. Pak Izin. Ya, selamat. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bapak baik juga Pak. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Pak. Pak izin apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh iya, enggak. Oke, siap Pak izin. Hari ini saya ingin melaporkan Pak hasil evaluasi terhadap kegiatan implementasi sistem pencatatan buku tamu pada pelayan berkenan tata usaha sekolah yang sebelumnya sudah saya lakukan Pak. Sudah saya bangun sistemnya dan sudah kita laksanakan Pak. Itu mungkin baru selama 7 hari Pak melakukan pemantauan terhadap tamu-tamu yang melakukan administrasi di sekolah. Iya. Berikut ini yang merupakan laporannya Pak. Ini laporan. Iya. Ya. Ada kendala nggak waktu pembuatan ini? Untuk kendala ada Pak beberapa. Mungkin nanti ada saya tuangkan di dalam laporan juga Pak. Untuk kendalanya itu yang pertama mungkin masih ada aja Pak beberapa orang tua murid ataupun tamu-tamu lainnya yang masih belum familiar Pak untuk QR code-nya itu Pak. Nah, jadi kalau untuk Google Form itu udah pada paham, udah pada biasa melihat ya. Cuman pada saat ingin mengakses, biasanya kalau di WA tuh tinggal ngirim pakai linknya dibuka. Iya, Nah kalau ini kan kita harus mengaksesnya menggunakan QR code. Jadi masih ada beberapa yang masih bingung gitu, gimana caranya? Karena mungkin istilahnya orang tua ada sebagian yang gagap teknologi kali ya. Iya ada beberapa sih Pak. Mungkin tapi itu sudah kita atasi Pak dengan mendampingi tamu untuk melakukan scan gitu Pak. Walaupun mungkin mereka HP-nya nggak mendukung gitu Pak. Mungkin kita pinjamkan Pak dari sekolah untuk melakukan scan gitu Pak dari HP kita. Sehingga tamu tersebut bisa mengakses. Karena kan kita juga membutuhkan data tersebut Pak. Data tersebut untuk sebagai bahan peningkatan kualitas ataupun untuk pelayanan kita ke depannya. Ya, selama ini buku tamu, tamu yang datang langsung aja disodorin buku tamu. Dan keperluannya apa, nulis kalau sebelumnya kan masih manual tuh Pak ya. Iya, artinya menggunakan buku lah, ada catatannya. Kalau sekarang kan istilahnya luar biasa udah menggunakan teknologi gitu kan. Ya, gimana kitanya sih menggunakan teknologi gitu, bisa apa enggaknya. Jadi Pak dengan adanya teknologi ini kita Pak sebagai operator dan juga petugas PU bisa lebih mudah Pak untuk menganalisa atau mengolah datanya. Gitu. Jadi cepat tuh Pak untuk melaporkan ke Bapak. Nah nanti dari Bapak bisa sebagai bahan untuk lihat nih evaluasi ke depannya apakah ada yang perlu ditingkatkan gitu atau strategi lainnya. Ya syukurlah ini kan berarti dalam pelayanan kita tak usahaan ada kemajuan ya untuk sekolahan kita. Mudah-mudahan bisa berkembang. Terima izin Pak untuk selama 1 minggu itu Pak baru ada 20 responden ataupun tamu yang datang Pak untuk melakukan administrasi. Dan itu juga kita membuat sebuah kuesioner kecil-kecilan gitu Pak untuk melihat seberapa penilaian gitu Pak, seberapa puaskah mereka dilayani oleh kami lalu kita gitu Pak. Jadi dari hasil respondennya dari hasil surveinya itu Pak sudah 60% Pak sudah sangat puas dan juga 40% itu puas, lebihnya itu untuk cukup puas ataupun kurang dan tidak puas itu tidak ada Pak. Alhamdulillah, berarti kan ini intinya sangat puas lah karena terlihat ada 60% kan. Itu kemudian yang menyatakan puas 40, berarti kan lebih banyak yang sangat puas, sedangkan yang tidak puas atau kurang bahkan tidak ada gitu ya. Berarti kan menandakan bahwa pelayanan untuk tamu di sini itu lebih baik lagi gitu. Mungkin pada saat scan QR code itu Pak, karena kita kan untuk efisiensi ya istilahnya Pak, untuk lebih efisien, lebih ekonomis gitu Pak, kita menggunakan QR code yang gratis. Jadi pada saat nge-scan itu masih timbul tuh ada iklan gitu Pak. Nah itu temuan di lapangan tuh Pak. Jadi sempat tuh pengunjung bingungnya ini apa ya Mas gitu. Oh
iya Bu, itu ternyata emang iklan gitu karena kita gratis. Iya. Nah untuk kedepannya mungkin untuk saran perbaikan Pak, kita bisa berlangganan sih Pak untuk ya konten itu, karena emang mungkin harganya juga masih terjangkau Pak, jadi nanti kita akan memperbaiki itu. Ya kalau gitu Dari memang, hasil evaluasi. kalau penggunaan teknologi pasti ya tidak gratis kan ya. Iya. Artinya mereka juga istilahnya apa, membuat suatu program tapi seolah-olah gratis, padahal kan enggak. Mereka juga mungkin ya butuhlah sesuatu, akhirnya ya imbalannya dengan iklan tersebut. Iya. Nah, mungkin kedepannya karena mungkin ini pelayanan ini pasti terganggu dengan iklan, saya akan usahakan untuk dicari jalan keluarnya ya, salah satunya dengan mungkin bisa menganggarkan untuk pembelian aplikasi barcode Iya. ya. Ya, tinggal untuk barcode-nya itu sih. Iya, karena mau nggak mau itu kalau nggak kita bayar tetap aja keluar iklan. Iya betul Pak. Iya Pak. Ya saya akan ngobrol dengan bagian keuangan, mudah-mudahan bisa. Siap. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari hasil evaluasi ini juga Pak, nanti saya akan membuat laporan akhir Pak. Iya. Jadi akan saya tuangkan dalam laporan akhir. Dan mungkin nanti akan juga kami laporkan ke Bapak. Gitu. Dan juga untuk kegiatan ini akan kita rekap ataupun dievaluasi tiap 2 bulan atau 3 bulan. Jadi terlihat nih per triwulan paling kita nanti kita evaluasi. Nanti dari hasil tersebut mungkin untuk perkembangan berikutnya. Iya. Per triwulan. Ya mungkin ya sebelum benar-benar diterapkan ada istilahnya kayak semacam uji coba ya gitu ya. Atau ada pemantauan, kemudian kita evaluasi sejauh mana keberhasilannya. Kalau memang udah benar-benar berhasil dengan baik ya kita laksanakan sistem ini. Siap. Karena emang masih seminggu ya Pak. Iya, Mungkin iya. Kita pantau lebih lama lagi kali ya. Iya. 1 bulan gitu. Iya. Siap Pak. Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa saya laporkan untuk hasil evaluasi ini. Saya pamit Pak. Iya. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil Amin, amin. ke depannya. Iya. Oke Pak. Ya. Saya pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. silakan. Waalaikumsalam.